Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Sahabat HR, kesempatan yang luar biasa kita main di peternakan. Ini penggemukan kayaknya, ini pejantan semua. Kandang luar biasa, panjang. Ini panjang banget kandangnya. Yang sebelah juga ada kandang, tapi masih kosong. Yang di sini sudah isiannya sudah luar biasa banyak. Kayaknya kalau dilihat-lihat ini masuk kandang di sini udah agak lama ini. Ini kelihatan gemuk-gemuk. Kita lihat isiannya ini. Kali ini kita masuk di kandang yang sudah dipanggung, sahabat HR. Kalau kemarin-kemarin kita masuknya di kandang lantai tanah, tapi ini sudah sistemnya sudah dipanggung. Nah, ini sudah sama beliau pemilik kandangnya ini. Ini ada pemilik kandangnya, nanti kita ajak ngobrol beliau. Mas. Nah, ini dengan pemilik kandang, kita sapa dulu. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak ya? Sehat. Sehat. Ini mohon maaf, Pak, main ke kandang mau ngobrol seputar peternakan, Pak. Cari informasi, cari ilmu supaya bisa jadi pembelajaran buat teman-teman peternak. Ini bisa diperkenalkan, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Dharma Ali. Pak Dharma Ali. Pak Dharma Ali. Ini kita beternak di kampung apa ini, Pak? Bumi Nabung Baru. Masuk di Bumi Nabung Baru, Iya. Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Diisi berapa ini, Pak? Diisi 14 ekor. Yang ada di kandang saat ini 14 ekor. Iya. Kalau jumlah plongnya ada berapa, Pak? 21 plong yang di atas. Yang di atas 21. Iya. Ini yang di bawah nih yang 23 masih plong. ini 23 plong. Iya. Lebih banyak kan yang di bawah, Pak ya? Iya. Oke. Isiannya pejantan semua nih, Pak ya? Jantan. Oke, Pak. Ini dari isian yang ini tinggal berapa tuh? 17 ya? Dari 17 ekor ini kita sudah berapa lama, Pak, menggeluti peternakan penggemukan ini, Pak? Saya mulai dari tahun hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun? Iya, hampir 2 tahun. Dua besar ini. 2 lebaran haji Iya, ini? 2 lebaran haji ini. Hampir 2 tahun ya? Berarti belum lama ini, Pak? Belum. Oke, dulu kita sudah langsung ke penggemukan seperti ini, Pak? Dulu coba breeding, tapi banyak kendala di anak juga ya, terus induknya susunya sering bengkak, Gitu ya? jadi kayaknya nggak berhasil untuk breeding. Nggak Karena berhasil pola breeding. makannya nggak berimbang, nggak kayak jantan. Jantan ini walaupun kurang makan sedikit, dia masih bisa digemukkan. Masih bisa gitu ya? Ya. Tapi kalau breeding, Kalau dia breeding, harus full banyak harus gitu ya? full bahan, nggak bisa dicampur dengan jantan dia sendiri-sendiri. Gitu. Maka Ya. kita beralih ke penggemukan. Kalau di Ya. penggemukan ini sudah berapa tahun ini kita, Pak? Di penggemukan ini ya sama sih, waktu itu masuknya sama, antara breeding sama penggemukan sama. Cuman Sama masih ya? dicoba pola paling cuma 10 ekor pertama. Yang penggemukannya? Ya, 10 ekor penggemukan. Kalau yang paling banyak, Pak, paling banyak kita melakukan penggemukan ini sudah berapa ekor, Pak? Kemarin itu udah nyampe 30 ekor. Kemarin 30? Iya. Berarti Ini saya, kan saya masuk ke sini telat ini. iya, karena sebelum lebaran udah dijual. Gitu. Sudah, jadi sebelum lebaran Iya. Idul Fitri kemarin ini? Iya, karena nggak dipatok habis lebaran haji aja enggak. Yang penting tinggal yang bagus-bagus untuk stok lebaran haji. Yang kecil-kecil dijualin untuk digemukkan lagi. Itu kan ada yang mau beli toh, teman-teman itu digemukkan lagi. Berarti kita tidak terpaku dengan satu momen lebaran Idul Adha. Tidak. Jadi yang kalau penting, itu sudah ada untung, jual gitu ya? Ada yang orang mau ngurut 10 biji dijual. Gitu tapi ya? kita stok lebaran haji ada. Gitu ya? Iya. Pak, ini kambing yang di sini rata-rata ini, Pak, ini jenisnya apa aja ini, Pak, yang kita gemukkan di sini, Pak? Di sini Rambon, terus kacang, gitu. Rambonan sama kacang? Iya, ya? kacang. Jenisnya rambonan sama kacang. Ini didapat dari daerah sekitar aja, Pak ya? Iya, sekitar kadang kita kalau telat ngambil ke Lampung Timur. Lampung Timur? Iya, bibitnya. Bibitnya. Cuman masih bagus lokalan sini. Bagus lokalan Ya, sini, Pak ya? bagus lokalan di sini, adaptasinya cepat. Kalau di Lampung Timur itu agak lambat. Karena di sana daerahnya dingin, di sini cuacanya kan panas. Kita daerah pasir. Mungkin kalau di Lampung Timur itu ngambilnya ke tempat apa ya, peternak breeding besar gitu ya, Gun ya? Bukan, bakul-bakul kecil itu. Oh, bakul juga? Iya, bakul. Gitu. Pak, ini kalau kita penggemukan nih, Pak,
Dari yang kita gemukkan di sini ini rata-rata kalau masuk ke kandang ini harga berapa, Pak? Nggak matok harga. Hmm. Selagi kita dapat harga 700 masuk, Hmm. dapat harga 500 masuk, harga 800 masuk, harga 1000 masuk. Harga 12 ya masuk. Gitu ya. Nanti kita seleksi mana yang untuk dirut lebaran haji, terus mana yang untuk dijual lagi untuk penggemukan. Pak, kalau harga 500, kalau harga 500 itu kan masih kecil banget itu. Iya. Itu harus kita pakai sonte, makanannya juga terjamin. Gitu ya? Ya harus disonte, dia begitu masuk kandang sonte. Gitu. Kan itu perawatannya lebih ekstra itu Pak kalau harga 500-an itu ya? Namanya kita cari hasil Mas. Kita cari hasil itu harus ya telaten gitu loh. Kalau kita matok harga yang besar itu kita kembali ke modal. Kendalanya aturan kita dapat 2, cuma dapat 1. Gitu ya? Iya. Tapi kalau yang selama ini nih, yang di jalan ini kan tadi disebutkan ada harga 500 nih. Iya. Kemudian ada harga yang 1 juta. Kalau diperhitungkan Pak, iya. Antara harga 500 dengan 1 juta, itu resiko kematian lebih tinggi yang mana Pak? Lebih tinggi yang kecil. Lebih tinggi yang kecil. Keuntungannya? Keuntungannya yang banyak yang kecil. Banyak yang kecil. Iya. Jadi semakin besar resiko, semakin besar keuntungan. Iya, keuntungan. Karena kambing ini 1 bulannya 100.000. Kambing keuntungannya? Ini. Iya. Penggemukan ya? Iya. Apalagi kita bisa bantu ngarit sendiri, nggak pakan, nggak beli. Nggak pakai onggok, nggak pakai fermentasi itu. Itu lebih irit lagi. Lebih irit lagi. Lebih keuntungannya lebih besar gitu. Kalau sejumlah banyak ini Pak, ini kan yang di atas ini 17. Kemarin pernah penuh 30 ya. Itu kalau ngarit sendiri apa nggak gempor itu Pak? Ya kalau banyak itu ya harus ada fermentasi. Fermentasi ya. Tapi kalau jumlahnya cuma 20 ekor aja, ngarit masih mampu. Ngarit masih mampu ya? Karena jantan tuh nggak banyak makannya. Ya. 1 bongkok ramban aja dia cukup 1 hari. 1 hari. Kalau 20 ekor. 20 ekor itu ya. Kalau segini paling ini 1 bongkok 2 hari ditambah rumput 1 kantong. Gitu. Oke. Pak, dari sejumlah kurang lebih hampir 2 tahun ini kita jalani. Sudah berapa kali bongkar nih Pak pejantannya Pak? 2 kali. 1 kali bongkar sama lebaran kemarin. 2 kali masih nyisa ini. 2 kali bongkar? Iya, masih sisa ini. Iya. Berarti dulu modal berapa sih Pak? Kalau boleh tahu. Pertama saya masuk itu modalnya cuma 17 juta. 17 juta? Iya. 17 juta dapat berapa ekor Pak? 17 juta itu ya dapat 20-an lebih ekor. 20-an lebih ya? Berarti kita ngambil harga 700-an itu tadi ya? Iya. Tapi kan campur Mas. Campur ya? Ada perempuannya, ada lakinya dulu. Gitu. Itu dari harga 17 juta itu langsung dimasukkan sekali atau berangsur itu Pak? Berangsur. Berangsur ya? Berangsur. Enggak sekali masuk, enggak berangsur. Pak, ini kan tadi disampaikan bahwasannya tadi breeding itu kan kurang berhasil. Terus kita merasakan di penggemukan ini berhasil. Ini Bapak bisa berhasil di penggemukan ini, kiat suksesnya seperti apa Pak? Kiat suksesnya ya kita ingat aja, kalau manusia itu makannya 3 kali, kambing ya harus makan 3 kali. Kalau dia minta minum, kita minum juga, kambing harus diminumin, itu kiatnya. Kita harus sayang sama kambing, jangan dibiarin aja. Kalau kambing itu disayang, dia makin cepat besarnya. Gitu loh. Polanya ya ulet, kerja keras, sayang sama kambing gitu loh. Itu ya? Iya. Jadi yang paling pokok itu ya kita harus sayang dulu dah dengan ternak gitu ya. Iya, kita harus mencintai dulu. Mencintai pekerjaan itu dan kita benar-benar fokus di kambing itu. Jangan jadi sambian. Kalau jadi sambian nggak jadi. Segala kerjaan kalau disambi nggak jadi. Walaupun sebenarnya ini kerjaan sampingan. Iya, kerjaan sampingan, tapi dia harus diutamakan. Harus utama gitu ya. Pagi dia harus makan jam 8, jam 8. Ntar jam 12, jam 11 kayak gini makan, kasih makan gitu. Berarti gitu ya. Berarti kayak sama kita di keluarga lah ya. Kalau kita di nomor 2 kan mungkin marah lah. Iya, sama seperti itu lah. Iya, sama seperti itu. Jadi ternak itu memang harus perhatian khusus. Iya. Kalau ini dikasih pakan sehari berapa kali, Pak? Selagi ada pakan. Selagi ada pakan kasih. Iya, selagi pakan jojong dia kalau jantan ini. Jadi 4 kali, 3 kali, 3 kali selagi ada pakan dia. Tapi kalau dia susut besoknya lagi kan dia kenyang gitu. Tapi waktunya diatur gitu Pak ya? Waktunya diatur, pagi, siang, sore, malam gitu.
Ini kita sambil jalan ke sini boleh, Pak? Ini sahabat TR sambil jalan kita lihat isiannya. Ini pakannya saat ini murni hijauan. Yang hijauan segar karena fermentasinya habis, Pak ya? Habis. Habis. Tadi sudah ngobrol, fermentasinya habis sahabat TR. Ini yang paling lama masuk di sini yang mana, Pak? Yang itu, yang udah perengus itu. Yang kepala hitam. Ini nih. Oh, yang ini nih. Harga 600 itu. Masuk harga 600. Iya. Ini sudah berapa bulan masuk sini, Pak, rata-rata? Itu hampir 10 bulan dia. Yang ini. Yang pertama dia, Ini yang pertama ya. Oke, tapi kalau rata-rata ini masuknya sudah berapa bulan, Pak? Habis lebaran haji kemarin, masuknya sekitar bulan 10-an. Bulan 10-an. Iya. Berarti ini sudah kisaran 8-9 bulan ya? Iya, 8-9 bulan. Kalau terlalu lama begini, apa tidak tekor di kos pakannya, Pak? Tidak, kita kan nggak banyak beli. Nggak banyak beli Iya. Kalau kita banyak beli ya tekor. Gitu ya? Iya. Maka sebisa mungkin diusahakan pakan itu banyak cari, Pak ya? Iya. Karena keuntungan kita, tabungan kita di sini. Gitu. Walaupun apa ya, sebanyak apapun, tapi tetap kita masih ngarit, Pak ya? Ya, ngarit. Walaupun dia ada fermentasi tetap ngarit. Karena dia harus dihijau. Ada hijauan. Kambing. Hijauan yang segar, Pak ya? Segar, iya. Jadi yang kunci utamanya salah satunya itu adalah tetap ada hijauan segar. Ada hijauan. Walaupun ada fermentasi. Ada fermentasi. Ya. Kalau perawatan, Pak, ada perawatan khusus nggak sih, Pak, di sini, Pak? Ini kalau dilihat, ini sahabat HR, kalau dilihat di sini, ini sehat-sehat gitu kan. Postur tubuhnya juga walaupun tidak besar tapi bulat gitu loh. Ini kalau perawatan khusus terkait dengan kesehatan. Kalau dia pilek kita suntik LA. Pilek. Kalau dia kurang darah, nggak begitu sehat, kita B12. Kalau dia nggak begitu fit itu makanya kurang B kompleks. Gitu. Kita suntik sendiri. Suntik sendiri? Iya. Sudah bisa? Bisa. Suntik itu nggak malpraktek itu, Pak? Tidak. Dia nggak nuntut. Keluarganya juga nggak nuntut. Keluarganya nggak nuntut. Iya. Yang penting kita punya pengalaman sendiri lah ya. Iya. Kita belajar dengan teman-teman peternak yang lain. Pak, kalau dari masuk kemudian kita penjualan, ini rata-rata nih, Pak, kalau boleh tahu, Pak, supaya jadi pertimbangan perbandingan teman-teman peternak. Ini dari masuk sampai keluar, ini rata-rata kita hasil berapa sih, Pak? Kambing ya, saya kemarin masukin yang kedua ini modalnya 22 juta. Terus kemarin dijual udah dapat 10 juta. Dijual berapa itu, Pak? Dijual yang harga 12-an. Dapat 12 juta? Iya. Dapat 10 juta tadi ya? Udah 12 juta. Modal 22 juta. Iya. Udah jual 10 ekor. Dijual laku 12-an. 12-an. Ya, ada yang 11, ada yang 12 itu. Banyak loh itu, Pak. Iya. Dapat duitnya sekitar 10 jutaan. 10 jutaan ya. Root kan gitu variasi, ya. Variasi. Variasi. Ada yang 11, ada yang 12. Ini sisanya. Ini sisanya ini udah ditawar 15-an belum boleh. Ini berarti ini lebaran haji. Kalau dibilang dari kisaran 7 sampai 8 bulan, Pak ya? Iya. Ini keuntungannya hampir 100%, Pak. Ya 100.000 kita kaliin aja. 8 bulan ya 800.000. Kalau 1 tahun ya 1.200.000. Itu nggak bisa dipungkiri lagi, udah pasti. Sudah pasti. Tapi kalau perawatannya bagus, ya. Per bulan 100.000 1 ekor. Iya. Tapi ya itu kuncinya lelah. Ngarit, fermentasi, beli, giling gitu. Mungkin nanti hanya terpotong biaya operasional nggak seberapa lah, Iya, Pak. Nggak seberapa. Minyak motor itu kita ke ladang aja sama aja. Kelong minyak motor. Betul. Iya. Pulang nyangking rumput. Tuh. Itu udah tabungan. Jauh kalau dibanding sapi keuntungannya. Masuk ini ya? Masuk ini. Saya udah pernah nyoba itu kandang sapi. Mana kandang sapinya? Tuh, bekas kandang sapi itu. Oh, yang sebelah itu kandang sapi, sahabat AR. Iya. Jadi dulu memulainya itu dari karena kegagalan sapi, Pak ya? Iya. Oke. Ya. Berarti ada beberapa kunci pokok lah ya kalau kiat-kiat sukses yang dilakukan Bapak tadi yang penting cintai dulu ternaknya, kemudian pakan diperhatikan, jangan melulu belilah. Iya. Keuntungan bisa
bisa kalau tadi 8 bulan ini 8 bulan dipelihara 8 bulan modal 700 800 100%, Pak. Ya karena di tempat kita ini kan sentra singkong toh. Sentra singkong jelas otomatis kan kita nggak banyak beli toh, minta aja dikasih sama orang yang jabut. Betul. Iya. Ngapain kita harus beli gitu loh. Itu banyakin pos, banyakin kos pembelanjaan kalau kita beli itu. Oke, berarti mesti harus banyak-banyak silaturahim dengan iya begitulah. Ngasih rokok 1 bungkus aja udah dikasih berapa bongkok gitu. Betul. Oke Pak, ini terima kasih banyak Pak ngobrolnya seputar kandang yang ada di sini. Ini luar biasa sahabat HR ya. Dengan ilmu yang dimiliki, dengan keuletan melakukan peternakan, ternyata ternak kambing itu bisa mencapai keuntungan bisa 100%. Semakin lama semakin untung. Semakin lama semakin untung, semakin lama semakin untung. Demikian sahabat HR, salam ngandang, salam sukses, sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.